Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Dedi Setia Permana dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Charlie, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Masih banyak orang, terutama bagi pengguna layanan transportasi udara yang masih belum mengetahui dan peduli terhadap barang bawaan saat menggunakan transportasi pesawat udara yang berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan. Nah, untuk itu, saya akan menyampaikan materi tentang dangerous goods atau barang berbahaya. Selamat menyaksikan. Dangerous goods, apakah itu? Dangerous goods atau barang berbahaya adalah bahan atau zat yang berpotensi dapat membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, keselamatan atau harta milik apabila diangkut dengan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan akan berakibat pada keselamatan penerbangan, kesehatan manusia, dan equipment pesawat udara, namun diperbolehkan jika melalui prosedur dangerous goods yang berlaku. Klasifikasi barang berbahaya. Kelas 1 atau bahan peledak. Bahan peledak adalah bahan atau barang-barang yang memiliki kemampuan untuk secara cepat membakar atau meledakkan sebagai akibat dari reaksi kimia. Ada 6 subdivisi. Divisi 1.1, zat dan bahan yang memiliki bahaya ledakan besar. Divisi 1.2, zat dan bahan yang memiliki projection hazard yang besar namun bukan merupakan bahaya ledakan besar. Divisi 1.3, zat dan bahan yang memiliki bahaya kebakaran atau fire hazard dan bahaya ledakan yang kecil atau bahaya proyektil yang kecil. Divisi 1.4, zat dan bahan yang tidak mempunyai bahaya yang signifikan, hanya bahaya kecil dalam hal pengapian atau inisiasi selama transportasi dengan efek apapun, sebagian besar terbatas pada paket. Divisi 1.5, zat yang sangat sensitif yang memiliki bahaya ledakan yang besar. Divisi 1.6, artikel sangat sensitif yang tidak memiliki bahaya ledakan besar. Contohnya yaitu kembang api atau petasan, senjata api atau pistol, dan amunisi atau peluru. Kelas 2 atau gas. Gas meliputi barang berbahaya seperti zat yang memiliki tekanan uap 50 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Ada 3 subdivisi. Divisi 2.1, gas yang mudah terbakar. Divisi 2.2, gas yang tidak mudah terbakar, tidak beracun. Divisi 2.3, gas beracun. Contohnya yaitu aerosol dan hidrogen. Kelas 3 atau cairan mudah terbakar. Cairan yang mudah terbakar ditentukan oleh peraturan barang berbahaya seperti cairan yang mengandung padatan dalam larutan atau suspensi yang mengeluarkan uap dan mudah terbakar. Tidak ada subdivisi dalam kelas 3. Di bawah ini contoh label-label dalam kelas 3. Contohnya yaitu bensin, solar, dan alkohol. Kelas 4 atau padatan mudah terbakar. Padatan mudah terbakar adalah bahan di bawah kondisi yang dihadapi dalam transportasi mudah terbakar atau dapat menyebabkan kontribusi untuk api melalui gesekan dari zat self-reaktif. Pada kelas 4 terdapat 3 subdivisi. Divisi 4.1, padatan yang mudah terbakar. Divisi 4.2, zat yang dapat terbakar dengan spontan. Divisi 4.3, zat yang jika kontak dengan air akan mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Contohnya yaitu korek api, potasium, dan sodium sulfat. Kelas 5 atau oksidator peroksida organik. Oksidasi adalah zat yang dapat menyebabkan atau berkontribusi untuk pembakaran, umumnya dengan menghasilkan oksigen sebagai hasil dari reaksi kimia redoks. Sedangkan peroksida organik adalah zat yang dapat dianggap turunan dari hidrogen peroksida, di mana salah satu atau kedua atom hidrogen dari struktur kimia telah digantikan oleh radikal organik. Ada 2 subdivisi. Divisi 5.1, agen pengoksidasi. Divisi 5.2, agen pengoksidasi peroksida organik. Contohnya yaitu
hidrogen peroksida, dan potasium permanganat. Kelas 6 atau bahan beracun dan menular. Zat beracun adalah zat yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius dan membahayakan kesehatan manusia jika tertelan, terhirup, atau kontak dengan kulit. Sedangkan zat menular adalah zat yang mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, rickettsia, parasit dan jamur, atau agen lain yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Ada dua subdivisi. Divisi 6.1 zat beracun, divisi 6.2 zat infeksi. Contohnya yaitu pestisida dan fenol. Kelas 7 atau bahan radioaktif. Bahan radioaktif adalah bahan yang mengeluarkan sinar radiasi yang berbahaya bagi manusia, binatang, dan barang. Tidak ada subdivisi dalam kelas 7. Contohnya yaitu uranium dan plutonium. Kelas 8 atau bahan korosif. Bahan ini bentuknya cair atau padat yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit jika disentuh. Saat berasap sangat berbahaya jika dihirup dan dapat menyebabkan iritasi pada mata. Dapat merusak logam atau struktur pesawat atau merusak barang atau kargo. Tidak ada subdivisi dalam kelas 8. Contohnya yaitu asam sulfat dan air aki. Kelas 9 atau barang berbahan lainnya. Barang atau benda-benda lainnya yang dianggap dapat membahayakan namun tidak termasuk dalam 8 kelas sebelumnya. Kemungkinan dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia atau petugas pesawat apabila tidak ditangani dengan baik. Tidak ada subdivisi dalam kelas 9. Contohnya yaitu cutter, gunting, pisau, dan obeng. Persyaratan pengangkutan barang berbahaya. Banyak jenis bahan atau barang berbahaya yang dapat diangkut pesawat udara dengan mengikuti persyaratan tentang pengangkutan bahan atau barang berbahaya dengan pesawat udara sipil yang sudah terdapat pada List of Dangerous Goods maupun dari ICAO dan IATA Regulations berdasar. Yang pertama, klasifikasi. Yang kedua, kemasan. Setiap kemasan yang akan diangkut dengan pesawat udara harus diberi tanda atau marking sebagaimana contoh berikut. UN spasi 4G garing Y50 garing S garing 99 NL garing VL spasi 824. Keterangan. UN artinya United Nations atau simbol internasional. 4G 4 kode fireboard atau papan fiber. G kode box atau kotak. Y packing group atau kelompok kemasan. 50 artinya maksimum kuantitas 50 kg. S solid atau padat. 99 artinya tahun pembuatan 1999. NL negara yang berkepentingan. VL nomor pabrik. Yang ketiga, label. Setiap kemasan yang akan diangkut dengan pesawat udara harus ditempel label sesuai dengan isi kemasan. Pengirim bertanggung jawab menempelkan label pada kemasan tersebut. Sedangkan airline atau operator yang mengangkut bertanggung jawab hanya mengganti label yang tidak jelas atau rusak selama pengangkutan. Yang dimaksud label adalah kertas bergambar dan bertuliskan berbentuk segi empat yang menggambarkan barang berbahaya yang ditempel pada kemasan berukuran 100 mm x 100 mm. Ada dua jenis label. Yang pertama, hazard label atau label bahaya. Label yang mengidentifikasikan adanya bahaya atau resiko berupa gambar simbol dan nomor kelas yang masing-masing mempunyai warna dasar berbeda sesuai kelasnya. Yang kedua, handling label atau label instruksi. Label yang berisi gambar dan tulisan serta petunjuk lain yang merupakan instruksi untuk dilaksanakan atau ditaati. Syarat penempelan label. Yang pertama, semua label ditempel di tempat aman pada kemasan sehingga mudah dibaca, dilihat, dan tidak kabur. Yang kedua, setiap label harus ditempel atau tercetak secara jelas dan warna yang kontras. Yang ketiga, ditempel yang kuat dan ukurannya sesuai aturan yang berlaku. Posisi label dalam pemasangan. Yang pertama, berdampingan dengan teks alamat pengirim. Yang kedua, label bahaya utama berdampingan dengan label bahaya tambahan. Yang ketiga, label CAO atau Cargo Aircraft Only berdampingan pada sisi yang sama.
Yang keempat, tanda this way up dipasang kedua sisi yang bertolak belakang. Sifat-sifat barang berbahaya. 1. Mudah meledak atau eksplosif. 2. Pengoksidasi atau oxidizing. 3. Sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable. 4. Sangat mudah menyala atau highly flammable. 5. Mudah menyala atau flammable. 6. Amat sangat beracun atau extremely toxic. 7. Sangat beracun atau highly toxic. 8. Beracun atau moderately toxic. 9. Berbahaya atau harmful. 10. Korosif. 11. Bersifat iritasi atau iritan. 12. Berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. 13. Karsinogenik. 14. Teratogenik. 15. Mutagenik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kesalahan dari tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe